Support admin dengan klik like, komen dan share terima kasih. Bab 4412, tidak apa-apa. Setelah berjalan beberapa jarak, pemandangan sekitar mulai berubah. Tanah yang awalnya tandus kini menjadi hijau. Pegunungan mulai muncul di kedua sisi, dan gunung-gunung ini sepertinya muncul secara tiba-tiba. Gelombang nafas segar menerpa wajah, seketika membuat Anda merasa lebih rileks lahir dan batin. Di tengah pegunungan terdapat jurang yang dalam. Saat ini, ada banyak orang yang berdiri di pintu masuk ngarai. Orang-orang ini sepertinya sedang melihat sesuatu di lembah, tapi tidak ada yang mendekat. Ketika Dev dan yang lainnya mendekat, semua orang menyingkir. Sekarang di medan perang para dewa dan iblis ini, semua orang telah menjadi manusia biasa, jadi mereka menjadi lebih terkendali. Para beku ini telah berlatih selama bertahun-tahun, jika mereka tidak memiliki kekuatan spiritual, kekuatan fisik mereka yang sebenarnya mungkin tidak sebaik orang biasa. Setelah semua orang berjalan, Dev dan yang lainnya melihat ada 3 patung batu di tengah lembah. Patung batu itu tidak besar, hanya seukuran orang biasa. Orang-orang ini dia tidak bergerak, tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Ketiga patung batu ini terlihat sangat biasa saja, namun memiliki wajah yang garang dan ekspresi yang berbeda-beda sehingga membuat orang merasa menyeramkan. Apa yang terjadi? Lin Keting memandang orang-orang di samping dan bertanya. Beginilah perkataan seorang lelaki tua, ada yang aneh dengan ketiga patung batu ini. Jika didekati maka akan gelisah, akan muncul halusinasi, dan akhirnya pingsan. Setelah mendengarkan kata-kata lelaki tua itu, Dev dan yang lainnya menyadari bahwa orang-orang di sekitar patung batu itu telah pingsan. Apakah kamu melihat ada yang salah? Lin Keting memandang Dev dan bertanya. Karena Dev mengetahui seni bentukan, mungkin ketiga patung batu ini, seperti batu besar tadi, juga memiliki bentukan dan sejenisnya. Tapi Dev menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu, tapi saya yakin tidak ada formasi di sekitar ketiga patung batu ini. Saya tidak tahu apakah ada benda lain. Tapi sekarang kita semua adalah orang biasa. Biarpun ketiga patung batu ini bisa membuat orang pingsan, mereka mungkin tidak terlalu kuat. Ini adalah analisis Dev. Dev sendiri tidak tahu seperti apa, dan dia masih perlu menyelidikinya. Sekarang tidak ada cara menggunakan kesadaran spiritual untuk mendeteksi, saya juga tidak dapat menggunakan mata Tianming. Satu-satunya cara adalah mendekat dan melihat apa yang terjadi. Setelah mendengar apa yang dikatakan Dev, Lin Keting berjalan menuju ketiga patung batu tersebut. Mes, Lin, hati-hati, atau aku akan pergi. Dev melihat Lin Keting sedang mendekati 3 patung batu itu, jadi dia mengingatkannya. Jangan khawatir, kamu lupa bahwa aku punya metode rahasia untuk melindungi diriku sendiri. Lin Keting melambaikan tangannya ke arah Dev, lalu berjalan mendekat. Semua orang memandang Lin Keting, dan tetua buta di sebelah kanan melangkah maju dan berdiri di depan Lin Keting. Nona, Anda tidak bisa mengambil risiko. Jika ada yang tidak beres, kami tidak punya cara untuk menjelaskannya. Saya akan mencoba melihat apa yang istimewa dari ketiga patung itu. Elder Yubline, meskipun kamu memiliki niat pedang di sisimu sekarang, kamu tetaplah orang biasa dan tidak ada cara untuk menahan serangan spiritual semacam itu. Saya memiliki metode perlindungan rahasia di tangan saya, semuanya akan baik-baik saja. Lin Keting memanggil orang tua buta di sebelah kanan dan terus berjalan. Segera, Lin Keting tiba di depan ketiga patung itu, tetapi begitu dia berjalan di depan mereka, Lin Keting tiba-tiba merasa pusing, dan ruang di depannya mulai terdistorsi. Segera setelah itu, ilusi yang tak terhitung jumlahnya melewati pikiran Lin Keting, berdampak pada lautan kesadaran Lin Keting. Tiba-tiba, Lin Keting merasakan bayangan gelap menutupi wajahnya, lalu memeluknya. Nona Lin, apakah Anda baik-baik saja? Suara Dev terdengar. Bab 4413, Belati Setan. Lin Keting kesurupan saat melihat Dev. Merasakan suhu dada Dev dan tatapan mata penuh kasih sayang, Lin Keting merasa dia akan jatuh. Dia tidak mengerti bagaimana Dev bisa begitu peduli padanya setelah dia baru saja bertemu Dev. Aku baik-baik saja, Lin Keting memandang Dev dan tersenyum tipis. Dev mengikuti Lin Keting dan saling memandang, perlahan mendekat. Detak jantung Lin Keting mulai bertambah cepat. Dia tahu apa yang akan dilakukan Dev, dia akan menciumnya. Lin Keting ingin menghindar, tetapi ternyata dia tidak bisa bergerak sama sekali, dan tubuhnya tidak memiliki kekuatan sama sekali. Pada akhirnya, Lin Keting hanya bisa memejamkan mata dan menunggu ciuman Dev. Saat ini, Lin Keting sebenarnya sangat menantikannya. Berdengung. Tiba-tiba, cahaya kemasan muncul dari telapak tangan Lin Keting, dan seiring dengan dengungan di lautan kesadaran, Lin Keting juga sadar kembali. Dia menemukan bahwa Dev tidak memeluknya sama sekali, apalagi menciumnya. Itu hanya ilusi. Saat ini, Dev masih melihatnya dari kejauhan. Lin Keting tidak mengerti bagaimana dia bisa memiliki ilusi seperti itu. Untungnya, orang lain tidak mengetahuinya, kalau tidak dia akan malu setengah mati. Sial, aku hampir mempermalukan diriku sendiri. Lin Keting menatap ketiga patung itu dengan marah, lalu menamparkan salah satunya dengan telapak tangannya. Bang! Lin Keting menamparnya, tapi patung itu tidak bergerak sama sekali. Lin Keting kemudian teringat bahwa dia tidak memiliki kekuatan spiritual apapun di tubuhnya, dan dia tidak memiliki kekuatan pedang apapun.
Dia bisa menghilangkan ilusi hanya dengan mengandalkan rune di telapak tangannya. Namun, semua orang sangat terkejut saat melihat Lin Keting tidak pingsan dan dirobohkan oleh ilusi, namun tidak ada yang berani mendekat. Nona, biarkan aku datang. Melihat ini, tetua buta di sebelah kanan mengayunkan pedang panjang di tangannya, dan niat pedang mengikuti tren. Ledakan. Pedang itu menghantam patung batu itu dengan sangat keras hingga langsung hancur. Setelah patung batu tersebut roboh, terdapat keris yang disembunyikan di dalam patung batu tersebut. Belati tersebut tampak berwarna merah darah, bahkan tercium bau darah yang tercium dari keris tersebut. Apa ini? Lin Keting mengulurkan tangan untuk mengambil belati itu, tetapi dihentikan oleh Dev dengan langkah cepat. Mes, Lin, jangan sentuh benda ini. Belati ini mengandung terlalu banyak energi jahat. Tubuhmu saat ini tidak dapat menahannya sama sekali. Saat belati itu muncul, Dev menyadari aura jahat di sana. Jika kekuatan semua orang tidak ditekan, energi jahat pada belati mungkin tidak menimbulkan bahaya apapun. Tetapi sekarang orang biasa tidak dapat menahan bahkan sejumlah kecil energi jahat Yin memasuki tubuh mereka. Lin Keting memandang Dev, lalu meraih tangannya kembali. Sekarang dia percaya pada Dev. Belati iblis, ini adalah senjata ilahi dari surga. Seorang pria parubaya berjubah hitam tiba-tiba berteriak kegirangan pada saat ini, dan kemudian bergegas dengan putus asa, mencoba mengambil belati di tangannya. Melihat ini, tetua buta di sebelah kanan mengulurkan pedang panjangnya dan langsung menghentikan pria parubaya berjubah hitam itu. Dia berkata dengan dingin, "Sial, ini adalah sesuatu yang ditemukan oleh wanita tertua kita. Beraninya kamu menyentuhnya." Pria parubaya berjubah hitam tertegun, lalu mundur 2 langkah. Baru saja, tetua buta di sebelah kanan menebas patung batu itu dengan pedangnya, dan mereka semua melihatnya dengan mata kepala sendiri. Di tempat di mana kekuatan spiritual dilarang, Penatua Yablin masih memiliki kekuatan seperti ini, jadi tentu saja dia takut. Meskipun kamu memecahkan patung batu ini, kami menemukannya terlebih dahulu. Jika kamu mengatakan benda ini milikmu, kami tidak akan menerimanya. Kata lelaki tua yang baru saja berbicara. Dia berjuang keras dan mundur. Sekarang ada senjata ajaib di dalam patung batu, tetapi mereka tidak bisa mendapatkannya. Itu dia, patung batu yang kita temukan pertama kali. Buka lingkaran masuknya. Kami membayar batu roh untuk masuk. Tidak bisakah semua yang ada di sini menjadi milikmu? Paling buruk, kita bisa menghabiskan batu spiritual untuk membeli kantor pusat, kan? Semua orang sedikit tidak puas dan mulai berteriak. Bab 4414, saya tidak menginginkannya. Masih memikirkan tentang Jianyi. Lin Keting melihat pikiran Dev dan bertanya. Dev mengangguk, apa sebenarnya maksud pedang itu? Saya tidak tahu, saya belum mengembangkan niat pedang. Lin Keting melambaikan tangannya dengan cepat. Penatua buta di sebelah kanan tersenyum dan berkata, "Nak, maksud pedang hanya dapat dipahami tetapi tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Saya akan memotong pedang untuk Anda lagi untuk melihat apakah Anda dapat memahami misterinya. Itu urusan Anda sendiri," kata tetua buta kanan, sambil mengangkat pedang panjang di tangannya untuk menyerang. Namun sebelum dia dapat mengambil tindakan, pedang di tangan Elder Yu mulai bergetar hebat, menyebabkan ekspresi Elder Yu berubah drastis. Penatua buta kanan, ada apa? Lin Keting bertanya dengan cepat. "Nona, si buta Zuo pasti berada dalam bahaya di luar," kata sesepuh buta kanan. "Bahaya?" Lin Keting sedikit mengernyit, apakah dia mendapat masalah lagi? Segera keluar dan lihat dan coba hentikan dia agar dia tidak mendapat masalah lagi. "Nona, apa yang harus kamu lakukan?" Penatua Yu Blind bertanya. "Jangan khawatir, dia masih di sini, dan aku masih memiliki barang penyelamat di tanganku. Semuanya akan baik-baik saja." Lin Keting menunjuk ke arah Dev dan berkata. Penatua buta kanan melirik ke arah Dev, dan kemudian berkata, "Nak, lindungi wanita tertua kami. Jika wanita tertua kami melakukan kesalahan, tidak akan ada tempat bagimu di seluruh dunia surga dan manusia." Setelah mengatakan itu, tetua buta kanan dengan cepat berlari menuju pintu masuk medan perang para dewa dan iblis. Dev, sebaliknya, tidak bisa berkata-kata. Siapa yang dia provokasi? Melihat Dev seperti itu, Lin Keting tersenyum tipis dan berkata, "Jangan khawatir, dia hanya membuatmu takut, tidak akan terjadi apa-apa padamu. Bahkan jika sesuatu terjadi padaku, itu tidak ada hubungannya denganmu. Selama aku di sini, tidak akan terjadi apa-apa pada kalian semua." Dev menepuk dadanya dan mulai membual. Ketika semua orang mendengar kata-kata Dev, mereka semua menyatakan niat mereka untuk mengikutinya bersama-sama. Mereka semua melihat pecahan patung batu yang baru saja dihancurkan Dev dengan pedangnya. Tanpa kekuatan spiritual, Dev masih memiliki kekuatan fisik yang kuat. Jika ada bahaya, Dev masih bisa menghentikannya. Jadi semua orang memilih untuk mengikuti. Alasan utamanya adalah jika mereka tidak bisa mendapatkan harta karun itu, mereka masih bisa mendapatkan batu roh, jadi tidak ada kerugian sama sekali. Lin Keting tidak menolak siapapun yang datang, dan kemudian memimpin semua orang di jalan. Di luar medan perang para dewa dan iblis, Penatua Zuo Blind mengikuti Tianxia dan Tian Luo dan berjuang keras. Ada beberapa biksu pengguna pedang, 4 di antaranya terluka parah dan jatuh ke tanah tanpa mengetahui apakah akan hidup atau mati. Penatua Zuo Blind juga menjadi marah, dan pedang panjang di tangannya terus menyerang seperti guntur.
Namun dengan kerja sama Tianxia dan Tianluo, Penatua Zuo Blind masih dirugikan. Darah mulai mengalir keluar dari lengan kirinya. Penatua Zuo yang buta terluka. Sial, aku tidak tahu apakah orang buta di sebelah kanan telah menerima pesanku dan ada di sini untuk membantu. Aku mungkin akan melarikan diri, atau aku akan benar-benar mati di tangan dua bajingan kecil ini. Penatua buta Zuo berdoa dalam hatinya, berharap Penatua buta kanan telah menerima pesannya. Meskipun dia berpikir demikian di dalam hatinya, tidak ada rasa takut di wajah Penatua Zuo Blind, dan dia masih berteriak dengan kasar. Hatiku penakut, tapi dalam hal momentum, aku tidak bisa penakut. Orang tua, mulutmu sangat keras. Ayo kita robek mulutmu nanti dan lihat bagaimana kamu terus berteriak dan mengumpat. Tianluo sudah sangat marah sampai dia meninggal. Perkelahian adalah perkelahian. Setelah bertarung dalam waktu yang lama, 8 generasi nenek moyang saya dimarahi oleh Penatua Zuo Blind. Dasar bajingan kecil, jika kamu masih ingin mencabik-cabik mulut kakek, kamu bahkan tidak tahu apa karakter moralmu sendiri. Saya memarahi 8 generasi nenek moyang Anda. Nenek moyang Andalah yang mengumpulkan kebajikan. Apakah menurut Anda saya memarahi semua orang? Penatua Zuo Blind memegang pedangnya dan melayang di udara, mencibir pada Tianluo. Persetan denganmu. Tianluo menjadi gila, dia langsung memegang pedang dan menyerang Penatua Zuo Blind dengan ganas. Bab 4415, meminjam uang. Berikan padanya. Sudah mencapai 1 juta, dan tidak ada yang bisa merebutnya darinya. Sepertinya orang ini sangat menyukainya, tapi kami bisa mengambil banyak batu spiritual secara gratis, dan kami puas dengan itu. Cara ini sangat bagus. Sekalipun aku tidak mendapatkan satu harta pun, aku akan tetap bahagia. Pokoknya, aku bisa mendapatkan batu spiritual itu. Semua orang senang dan tidak ada yang menaikkan harga. Rekan Tao, belati ajaib ini milikmu. Lin Keting memandang pria parubaya berjubah hitam dan berkata. Pria parubaya berjubah hitam bergegas mendekat dengan kegembiraan di wajahnya, dan kemudian meraih belati ajaib. Merasakan aura jahat di dalam belati ajaib, tubuh pria parubaya berjubah hitam itu gemetar karena kegembiraan. Rekan Tao, sekarang kita sudah memiliki barangnya, saatnya mendapatkan batu spiritual. Semua orang menunggu. Lin Keting bertanya. Saya. Pria parubaya berjubah hitam merasa malu dan ekspresinya menjadi tidak wajar. Melihat kemunculan pria parubaya berjubah hitam ini, Lin Keting langsung berpikir bahwa pria ini mungkin tidak memiliki banyak batu spiritual dan hanya menawar secara acak. Yang lain juga memperhatikan situasi ini, dan seseorang segera berdiri dan berkata, Saudaraku, jika kamu tidak dapat mengeluarkan batu roh, kembalikan barang-barang itu, jika tidak jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Benar, kamu tidak memiliki batu roh, mengapa kamu meminta Nahuan melakukannya? Apakah kamu mengolok-olok kami? Bahkan jika kekuatan kami terhalang, untuk membunuhmu, 1 orang dan 1 tendangan sudah cukup. Keluarkan batu spiritual itu. Jika tidak, kami akan segera membunuhmu. Semua orang diliputi amarah dan bersiap menyerang pria parubaya berjubah hitam. Bagaimanapun, ini terkait dengan kepentingan semua orang. Jika pria parubaya berjubah hitam tidak menggali batu roh, Lin Keting setuju, tetapi orang lain juga tidak. Inilah bunling kepentingan yang menunjukkan bahwa Lin Keting juga punya beberapa trik. Tidak, jangan khawatir, aku tidak bilang aku tidak akan mengambil batu roh itu. Pria parubaya berjubah hitam ketakutan saat melihat ekspresi marah semua orang. Jika dia dipukuli oleh orang-orang ini, dia mungkin akan kehilangan nyawanya. Semuanya, aku hanya punya 500.000 batu roh, tapi aku bisa meminjamnya. Setelah pria parubaya berjubah hitam selesai berbicara, dia melihat ke arah Lin Keting dan berkata, Nak, saya akan meminjam 500.000 batu spiritual dari Anda. Saya akan mengembalikannya kepada Anda segera setelah saya pergi dari sini. Kamu dan aku bukan saudara, dan aku tidak mengenalmu. Mengapa aku harus meminjamkanmu batu roh? Jika kamu melarikan diri, kepada siapa aku harus pergi? Lin Keting memandang pria parubaya berjubah hitam dengan perasaan sangat konyol dan berkata, Tidak, aku tidak akan pernah melarikan diri. Aku bisa menyerahkan secercah jiwa hidupku ke tanganmu. Jika aku melarikan diri tanpa mengembalikan batu roh, kamu dapat menghancurkan jiwa hidupku sepenuhnya. Pria parubaya berjubah hitam sebenarnya menawarkan untuk meminjam batu roh dengan jiwa hidupnya. Keputusan ini mengejutkan banyak orang. Anda pasti tahu bahwa di mata para biksu, jiwa kehidupan hanyalah kehidupan. Jika Anda menyerahkan jiwa kehidupan ke tangan orang lain, berarti hidup Anda akan dimanipulasi oleh orang lain. Kini pria parubaya berjubah hitam ini sebenarnya ingin meminjam batu roh dengan jiwa hidupnya. Lin Keting memandang pria parubaya berjubah hitam dan mengangguk dan berkata, Oke, saya akan meminjamkanmu 500.000 batu spiritual. Setelah mengatakan itu, Lin Keting mengeluarkan tas penyimpanan berisi 500.000 batu spiritual di dalamnya. Pria parubaya berjubah hitam mengumpulkan batu spiritualnya sendiri dan batu spiritual yang diberikan oleh Lin Keting, dan kemudian meletakkannya langsung di tanah. Lin Keting membagikan jutaan batu roh sesuai dengan jumlah orang yang hadir. Orang-orang ini memegang batu spiritual yang mereka ambil secara gratis, semuanya tersenyum bahagia. Pria parubaya berjubah hitam mengulurkan telapak tangannya dan perlahan mendekati lautan kesadarannya, berniat untuk mengeluarkan sinar jiwa kehidupan ke Lin Keting. Tidak perlu menjaminkan jiwa hidupmu.
Aku percaya pada kata-katamu. Kamu akan mengembalikan 500.000 batu roh ini. Lin Keting menghentikan pria parubaya berjubah hitam. Pria parubaya berjubah hitam itu sedikit terkejut, lalu memandang Lin Keting dengan penuh rasa terima kasih dan berkata, "Terima kasih banyak, Nona. Saya pasti akan membalas Anda dengan 2 kali lipat jumlah bahan kimia harian." Setelah pria parubaya berjubah hitam selesai berbicara, dia berdiri dan berjalan kembali. Dia hendak meninggalkan medan perang para dewa dan iblis. Setelah Anda mendapatkan senjata ajaib yang Anda inginkan, tidak ada gunanya tetap berada di medan perang antara dewa dan iblis. Jika Anda kehilangan semua senjata ajaib, maka keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Bab 4416, agak memalukan. Nak, apakah kamu begitu percaya padanya? Kamu harus tahu bahwa dia adalah seorang pembudidaya iblis, dan kamu bertemu secara kebetulan, dan kamu bahkan tidak tahu identitasnya. Jika dia tidak mengembalikan batu roh itu kepadamu, di mana kamu akan menemukannya? Di antara kerumunan, lelaki tua itu bertanya pada Lin Keting dengan bingung. Tapi siapa tahu, Lin Keting tersenyum tipis dan berkata, jika dia tidak berani mengembalikan batu roh, maka tidak akan ada tempat baginya di seluruh dunia surga dan manusia. Bahkan jika dia pergi ke surga dan laut, aku akan melakukannya punya cara untuk menangkapnya. Lin Keting sangat percaya diri. Kepercayaan dirinya jelas bukan palsu, tapi bawaan. Dari sini, kita juga dapat menyimpulkan kekuatan identitas di balik Lin Keting, yang sungguh menakutkan. Semuanya, karena patung batu pertama ini berisi senjata ajaib, kurasa pasti ada hal-hal bagus di patung batu lainnya. Sekarang mari kita buka dan lihat. Tidak ada yang boleh memperebutkannya. Aturannya masih sama. Lin Keting berkata kepada semua orang. Semua orang mengangguk, siapa yang berani memperjuangkannya. Penatua buta di sebelah kanan memegang pedang dan mengawasi dengan penuh semangat. Melihat semua orang setuju, Lin Keting memandang Elder Yu Blind dan berkata, Elder Yu Blind, Anda. Aku akan melakukannya kali ini. Dev tidak menunggu Lin Keting selesai berbicara dan langsung berdiri. Dia juga ingin menguji kekuatan pedangnya untuk melihat apakah dia bisa membelah patung batu di depannya. Lin Keting mengangguk, lalu melambaikan tangannya untuk meminta tetua buta itu mundur. Dev memegang pedang pembunuh naga, dia tidak tahu bagaimana melepaskan kekuatan pedangnya. Saat membunuh kalajengking pasir itu, dia mengandalkan perasaannya. Sekarang jika dia dengan sengaja menggunakan niat pedangnya, Dev mungkin tidak bisa melakukannya. Dev menatap patung batu itu dan tiba-tiba menebas dengan pedangnya. Memotong. Mengikuti auman Dev, pedang pembunuh naga menghantam patung batu itu dengan keras. Kepala patung batu tersebut langsung dipotong-potong, namun tidak terjadi kerusakan pada badan patung batu tersebut. Tadi, Dev hanya menggunakan kekerasan untuk menebas langsung patung batu itu. Dia tidak menunjukkan niat pedangnya. Namun mampu membelah kepala patung batu menjadi beberapa bagian hanya dengan kekuatan kasar sangatlah mengesankan. Wah, kamu tidak bisa menggunakan pedangmu. Setelah melihat ini, tetua buta kanan bertanya dengan sedikit sinis. Dev tidak berkata apa-apa, tapi menggunakan pedang pembunuh naga untuk menebas patung batu itu lagi. Dang dang dang. Dev menebas beberapa kali dengan pedangnya. Meskipun patung batu itu akhirnya hancur berkeping-keping, itu bukan karena kemauan pedangnya. Patung-patung yang ditebas dengan satu pedang semuanya dihancurkan oleh Dev dengan kekerasan. Jika pedang pembunuh naga bukanlah senjata ajaib, menghancurkan patung batu dengan cara ini mungkin akan merusak pedang di tangannya. Patung batu itu rusak, dan di dalamnya ada kapak perang, bersinar dengan cahaya dingin. Lin Keting menggunakan metode yang sama untuk menjual kapak perang. Tentu saja, semua orang akan berbagi batu roh secara merata. Dev sedang memegang pedang pembunuh naga, dan suasana hatinya tidak pernah terlalu tinggi. Dia tidak mengerti mengapa dia tiba-tiba tidak bisa menggunakan niat pedang itu. Senior, apa sebenarnya maksud pedang itu? Dev hanya bisa meminta Raja Iblis Ciun untuk mengetahui apakah dia mengerti. Jangan tanya aku, bagaimana aku tahu benda itu. Aku tidak ada gunanya. Siapa yang bisa menyegel kekuatanku? Raja Iblis Ciun menggelengkan kepalanya dengan cepat. Tapi apa yang dia katakan itu benar. Jika kekuatannya ada dan tidak tersegel, tidak ada cara untuk menggunakan niat pedang. Hal-hal seperti niat pedang mungkin paling banyak digunakan di dunia sekuler, mereka adalah orang-orang biasa dan tidak memiliki bantuan spiritual. Ini harusnya mirip dengan keadaan di mana manusia dan pedang bergabung menjadi satu. Saat Dev sedang merenungkan arti pedang, patung batu ketiga juga dibuka oleh Penatua Yu Blind, dan isi di dalamnya juga dijual. Dev tidak melakukan apapun. Pada saat dia bereaksi, dia telah mendapatkan puluhan ribu batu spiritual dengan sia-sia. Tapi Dev juga tampak tidak senang. Bagaimanapun, beberapa pukulan yang baru saja dia lakukan agak memalukan. Bab 4417, aku akan mengutukmu sampai mati. Masih memikirkan tentang Jianyi. Lin Keting melihat pikiran Dev dan bertanya. Dev mengangguk, apa sebenarnya maksud pedang itu? Saya tidak tahu, saya belum mengembangkan niat pedang. Lin Keting melambaikan tangannya dengan cepat. Penatua buta di sebelah kanan tersenyum dan berkata, Nak, maksud pedang hanya dapat dipahami tetapi tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Saya akan memotong pedang untuk Anda lagi untuk melihat apakah Anda dapat memahami misterinya.
Itu urusan Anda sendiri, kata tetua buta kanan, sambil mengangkat pedang panjang di tangannya untuk menyerang. Namun sebelum dia dapat mengambil tindakan, pedang di tangan Elder Yu mulai bergetar hebat, menyebabkan ekspresi Elder Yu berubah drastis. Penatua buta kanan, ada apa? Lin Keting bertanya dengan cepat. Nona, si buta Zuo pasti berada dalam bahaya di luar, kata sesepuh buta kanan. Bahaya, Lin Keting sedikit mengernyit, apakah dia mendapat masalah lagi? Segera keluar dan lihat dan coba hentikan dia agar dia tidak mendapat masalah lagi. Nona, apa yang harus kamu lakukan? Penatua Yu Blind bertanya. Jangan khawatir, dia masih di sini, dan aku masih memiliki barang penyelamat di tanganku. Semuanya akan baik-baik saja. Lin Keting menunjuk ke arah Dev dan berkata. Penatua buta kanan melirik ke arah Dev dan kemudian berkata, Nak, lindungi wanita tertua kami. Jika wanita tertua kami melakukan kesalahan, tidak akan ada tempat bagimu di seluruh dunia surga dan manusia. Setelah mengatakan itu, tetua buta kanan dengan cepat berlari menuju pintu masuk medan perang para dewa dan iblis. Dev, sebaliknya, tidak bisa berkata-kata. Siapa yang dia provokasi? Melihat Dev seperti itu, Lin Keting tersenyum tipis dan berkata, jangan khawatir, dia hanya membuatmu takut. Tidak akan terjadi apa-apa, bahkan jika sesuatu terjadi padaku, itu tidak ada hubungannya denganmu. Selama aku di sini, tidak akan terjadi apa-apa pada kalian semua. Dev menepuk dadanya dan mulai membual. Ketika semua orang mendengar kata-kata Dev, mereka semua menyatakan niat mereka untuk mengikutinya bersama-sama. Mereka semua melihat pecahan patung batu yang baru saja dihancurkan Dev dengan pedangnya. Tanpa kekuatan spiritual, Dev masih memiliki kekuatan fisik yang kuat. Jika ada bahaya, Dev masih bisa menghentikannya. Jadi semua orang memilih untuk mengikuti. Alasan utamanya adalah jika mereka tidak bisa mendapatkan harta karun itu, mereka masih bisa mendapatkan batu roh, jadi tidak ada kerugian sama sekali. Lin Keting tidak menolak siapapun yang datang, dan kemudian memimpin semua orang di jalan. Di luar medan perang para dewa dan iblis, Penatua Zuo Blind mengikuti Tianxia dan Tianluo dan berjuang keras. Ada beberapa biksu pengguna pedang, 4 diantaranya terluka parah dan jatuh ke tanah tanpa mengetahui apakah akan hidup atau mati. Penatua Zuo Blind juga menjadi marah, dan pedang panjang di tangannya terus menyerang seperti guntur. Namun dengan kerja sama Tianxia dan Tianluo, Penatua Zuo Blind masih dirugikan. Darah mulai mengalir keluar dari lengan kirinya. Penatua Zuo yang buta terluka. Sialan, aku tidak tahu apakah orang buta di sebelah kanan telah menerima informasiku dan ada di sini untuk membantu. Kurasa aku akan melarikan diri, atau aku akan benar-benar mati di tangan dua bajingan kecil ini. Penatua buta Zuo berdoa dalam hatinya, berharap Penatua buta kanan telah menerima pesannya. Meskipun dia berpikir demikian di dalam hatinya, tidak ada rasa takut di wajah Penatua Zuo buta, dan dia masih berteriak dengan kasar. Hatiku penakut, tapi dalam hal momentum, aku tidak bisa penakut. Orang tua, mulutmu sangat keras. Ayo kita robek mulutmu nanti dan lihat bagaimana kamu terus berteriak dan mengumpat. Tianluo sudah sangat marah sampai dia meninggal. Perkelahian adalah perkelahian. Setelah bertarung dalam waktu yang lama, 8 generasi nenek moyang saya dimarahi oleh Penatua Zuo Blind. Dasar bajingan kecil, jika kamu masih ingin mencabik-cabik mulut kakek, kamu bahkan tidak tahu apa karakter moralmu sendiri. Saya memarahi 8 generasi nenek moyang Anda. Nenek moyang Anda lah yang mengumpulkan kebajikan. Apakah menurut Anda saya memarahi semua orang? Penatua Zuo Blind memegang pedangnya dan melayang di udara, mencibir pada Tianluo. Persetan denganmu. Tianluo menjadi gila, dia langsung memegang pedang dan menyerang Penatua Zuo Blind dengan ganas. Bersambung.